Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam perkuliahan biokimia. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas suatu topik yaitu mengenai metabolit sekunder. Baik, sebelum kita masuk membahas mengenai metabolit sekunder, kembali kita ingat kembali bahwa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas berbagai macam jenis metabolisme. Metabolisme apa? Metabolisme adalah keseluruhan dari proses reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh suatu organisme, baik itu reaksi katabolisme maupun reaksi anabolisme. Kemudian kita mengenal istilah lain yaitu metabolit. Apa itu metabolit? Metabolit adalah produk dari suatu reaksi biokimia. Metabolit ini bisa merupakan suatu senyawa intermediate ataupun senyawa produk akhir. Contoh dari senyawa intermediate ini bisa kita lihat pada jalur glikolisis. Pada jalur glikolisis, di awal reaksi yaitu glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh heksokinase. Di sini glukosa 6-fosfat berperan sebagai senyawa intermediate atau senyawa antara karena dalam metabolisme atau jalur glikolisis ini yang merupakan produk akhirnya yaitu pirufat. Jadi pada jalur glikolisis ketika kita menyebutkan glukosa 6-fosfat yaitu dikenal sebagai produk intermediate atau senyawa intermediate, sedangkan pirufat yang merupakan ujung dari proses glikolisis dikenal sebagai end product atau produk akhir. Kemudian untuk pertemuan ini kita akan dikenal dengan istilah metabolit sekunder. Selain metabolit sekunder dikenal juga dengan istilah metabolit primer. Pertama, kita lihat terlebih dahulu metabolit primer. Metabolit primer adalah suatu senyawa-senyawa atau produk-produk dari suatu metabolisme yang bersifat esensial atau penting untuk pertumbuhan dan ada di setiap sel yang mampu melakukan pembelahan. Sedangkan metabolit sekunder adalah senyawa-senyawa yang merupakan produk akhir ataupun senyawa intermediate dari suatu proses metabolisme yang sifatnya tidak penting untuk proses pertumbuhan dan ada pada kondisi yang bersifat insidental atau kondisi-kondisi tertentu. Apa saja karakteristik dari metabolit sekunder? Pertama, tadi saya sebutkan bahwa metabolit sekunder ini adalah senyawa akhir maupun senyawa intermediate yang tidak terlalu penting untuk proses pertumbuhan, tapi dia berperan dalam proses adaptif. Kemudian, keberadaannya ataupun ketidakadaannya tidak akan langsung menyebabkan kondisi kehidupan suatu organisme dalam kondisi berbahaya. Selanjutnya adalah metabolit sekunder biasanya merupakan suatu senyawa-senyawa yang digunakan sebagai tempat penyimpanan karbon maupun nitrogen. Jadi kelebihan karbon maupun nitrogen biasanya disimpan sebagai senyawa metabolit sekunder. Penyimpanan senyawa karbon maupun nitrogen yang disimpan sebagai senyawa metabolit sekunder ini dapat dikembalikan menjadi bentuk metabolit primer melalui suatu proses mekanisme melibatkan berbagai reaksi biokimia sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat itu. Organisme mana sajakah yang mampu menghasilkan metabolit sekunder? Beberapa organisme mampu menghasilkan metabolit sekunder, terutama yaitu tanaman. Tanaman menghasilkan 80% senyawa metabolit sekunder dari seluruhan senyawa metabolit sekunder yang telah teridentifikasi hingga saat ini. Selain tumbuhan, juga ada bakteri, kemudian ada fungi, dan beberapa organisme laut. Pada tabel dapat kita lihat berbagai jenis sumber penghasil senyawa metabolit sekunder dengan
penghasil terbesar yaitu tanaman, menghasilkan 600.000 hingga 700.000 jenis metabolit sekunder. Beberapa di antaranya memiliki aktivitas biologis atau bioaktif dan beberapa di antaranya itu memiliki kemampuan sebagai antibiotik. Berbagai sumber lainnya dapat dilihat, ada dari mikrob, kemudian dari alga, lichen, kemudian ada dari kingdom hewan beberapa, protozoa, invertebrata, dan beberapa hewan laut. Oke, pertama kita akan membahas senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Bagaimana karakteristiknya? Metabolit sekunder yang ada pada mikroorganisme atau mikroba itu biasanya merupakan senyawa dengan bobot molekul yang sangat rendah, kemudian dia memiliki struktur yang tidak biasa atau langka dibandingkan struktur kimia lainnya yang ada di dalam tubuh mikroorganisme. Kemudian, senyawa metabolit sekunder pada mikroorganisme ini tidak bisa disintesis secara kimia. Artinya, ketika dibutuhkan senyawa metabolit sekunder dari mikroorganisme ini, mau tidak mau kita harus melakukan kultur terhadap mikroorganisme penghasil senyawa metabolit ini. Kemudian, pembentukan metabolit sekunder pada mikroorganisme terjadi pada fase akhir dari pertumbuhan mikroorganisme, di mana dalam proses untuk menghasilkan metabolit sekundernya, mikroorganisme memiliki suatu sistem regulator khusus yang mampu menginduksi proses pembentukan atau sintesis metabolit sekunder pada fase akhir pertumbuhan. Metabolit sekunder pada mikroorganisme seperti halnya pada organisme lainnya, pada dasarnya diciptakan untuk tujuan adaptasi dengan lingkungannya. Ketika dia berinteraksi dengan lingkungannya, baik sesama dengan mikroorganisme maupun organisme lain seperti tumbuhan ataupun hewan lain, tentunya akan terjadi interaksi, apakah itu bersifat komensalisme, mutualisme, atau bahkan parasitisme. Pasti adik-adik semua sudah paham ya apa istilah komensalisme, mutualisme, dan parasitisme. Di mana ketika terjadi interaksi ini tentunya antara mikroorganisme dengan pihak-pihak yang berinteraksi dengannya mengeluarkan suatu senyawa-senyawa yang tujuannya adalah untuk tujuan interaksi tersebut, apakah untuk yang saling menguntungkan atau yang saling merugikan. Biasanya misalnya ketika suatu organisme berada di lingkungan dengan kecukupan nutrisi yang terbatas, maka mikroorganisme biasanya mengeluarkan suatu senyawa yang dapat menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme lain yang juga hidup di lingkungan tersebut. Senyawa-senyawa ini biasanya merupakan senyawa metabolit sekunder atau dikenal juga dengan senyawa antimikroba. Kemudian, berbagai jenis metabolit sekunder ini juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kehidupan manusia. Salah satunya dia juga dapat digunakan untuk menghasilkan senyawa antimikroba. Kemudian bisa juga sebagai penghambat enzim, kemudian digunakan sebagai anti tumor, kemudian penekan imunitas pada orang-orang yang imunitasnya tidak terkendali, kemudian sebagai agen anti parasit, kemudian untuk mendorong pertumbuhan tanaman, herbisida, insektisida, anti helminthes atau anti cacing, dan sebagainya. Penghasil metabolit sekunder kedua yang akan kita bahas yaitu tanaman. Seperti kita ketahui, tanaman sangat berbeda ya dibandingkan hewan, di mana tanaman ini tidak dapat melarikan diri ketika terjadi kondisi yang berbahaya. Kemudian dari sisi lain, tanaman juga tidak memiliki sistem imunitas untuk menghambat atau mencegah patogen menginvasi tubuhnya. Ini sangat berbeda dengan hewan seperti kita pelajari sebelumnya bahwa hewan itu bisa memiliki sistem kekebalan imunitas bawaan maupun kekebalan imunitas adaptif. Sedangkan pada tumbuhan kekebalan seperti ini itu tidak ada, terspesial itu kekebalan adaptif.
Lantas bagaimana tumbuhan menghasilkan suatu kekebalan untuk tubuhnya? Tumbuhan menghasilkan kekebalan untuk tubuhnya dengan menghasilkan metabolit sekunder. Jadi diciptakannya atau diproduksinya metabolit sekunder pada tanaman itu terutama ditujukan adalah untuk pertahanan. Kemudian manfaat lainnya adalah untuk melindungi dari sinar UV dan penyimpanan nitrogen. Dan yang ketiga adalah untuk menarik polinator, artinya serangga-serangga yang mampu membantu proses polinasi atau penyerbukan. Pertama kita lihat peran dari metabolit sekunder pada tanaman untuk sistem pertahanan. Jadi dalam sistem pertahanan baik hewan, tumbuhan maupun mikroorganisme seperti tadi saya bahas bahwa tumbuhan berinteraksi dengan berbagai organisme yang ada pada lingkungannya, baik itu sesama tumbuhan. Dalam hal ini dia akan melakukan kompetisi sehingga dia akan menghasilkan senyawa yang mampu menghambat pertumbuhan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Itu seperti menghambat proses perkecambahan ataupun pertumbuhan bibit. Kemudian di dalam lingkungan, tumbuhan juga berinteraksi dengan mikroorganisme seperti mikroba maupun virus, dan untuk mengatasinya tentunya tumbuhan harus mengeluarkan sesuatu yang mampu menghambat pertumbuhan virus ini, kemudian juga menghasilkan zat racun yang bisa membunuh dari bakteri maupun fungi yang hinggap pada tubuhnya. Interaksi lain juga dapat terjadi pada hewan, di mana di sini hewannya bersifat hewan herbivora ya, yang memakan tanaman seperti serangga, moluska maupun vertebrata yang memakan tanaman. Untuk mengatasinya, maka tumbuhan menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang mampu untuk menolak, mencegah, ataupun bersifat racun menghambat pertumbuhan dari herbivora yang mengkonsumsi tanaman ini. Di sini kita lihat beberapa sistem yang menjadi target dari metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman terhadap hewan. Beberapa targetnya yaitu bisa sistem sarafnya, sistem saraf dari hewan yang memakan tanaman ini, di mana tanaman ini menghasilkan suatu senyawa metabolit sekunder, bisa terganggu. Kemudian bisa juga mengganggu sistem perkembangan dari hewan tersebut, kemudian mengganggu pergerakan dan sel ototnya, mengganggu sistem pencernaannya, sistem respirasi atau sistem pernapasan, bahkan mengganggu sistem reproduksi. Beberapa hewan bisa mengalami gangguan kesuburan akibat salah mengkonsumsi tanaman tertentu yang ternyata tanaman tertentu tersebut menghasilkan senyawa metabolit sekunder yang mampu menekan kesuburan dari hewan. Kemudian lantas bagaimana hewan-hewan yang dia adalah tipe herbivora yang memang kebutuhan asupan nutrisinya itu diperoleh dari memakan tanaman. Jadi untuk hewan-hewan herbivora maupun beberapa patogen untuk mengatasi efek dari metabolit sekunder ini, tentunya mereka juga melakukan adaptasi terhadap kondisi tersebut. Pertama, beberapa hewan mampu membedakan mana tumbuhan-tumbuhan yang menghasilkan metabolit sekunder yang merugikan bagi dirinya, kemudian dihindari untuk dimakan gitu. Jangan sampai termakan. Kemudian contoh lain adaptasinya itu adalah si herbivora ini memiliki sistem pencernaan yang tidak menyerap senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tanaman. Kemudian bisa juga hewan bisa memiliki sistem detoksifikasi maupun sistem eliminasi dari senyawa metabolit sekunder yang berbahaya bagi dirinya. Detoksifikasi ini bisa melalui proses hidroksilasi, konjugasi, dan eliminasi. Kemudian cara adaptasi lainnya adalah dengan melakukan resorpsi dan akumulasi senyawa metabolit sekunder ini di dalam kompartemen-kompartemen khusus ataupun sel dan jaringan khusus. Dan ini tentunya membutuhkan suatu proses
evolusi atau perubahan dari kesensitivitasan dari herbivora terhadap senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan. Baik, sekarang kita akan membahas bagaimana proses biosintesis senyawa metabolit sekunder dalam tumbuhan. Jadi untuk kedepannya, apa yang saya bahas ini merupakan bagaimana metabolit sekunder di dalam tumbuhan. Kenapa? Seperti kita singgung di awal tadi bahwa tumbuhan adalah organisme penghasil senyawa metabolit sekunder dengan proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan organisme lainnya. Dengan kata lain, hingga saat ini bagaimana metabolit sekunder yang ada di dalam tumbuhan itu lebih banyak dipelajari dan dikuasai hingga saat ini. Jadi lebih banyak dimengerti dan diketahui hingga saat ini. Untuk proses biosintesis dari metabolit sekunder ini, proses sintesisnya itu melibatkan jalur-jalur yang terbatas, seperti dapat dilihat pada gambar. Metabolisme karbon adalah jalur metabolisme yang digunakan untuk proses biosintesis dari metabolit sekunder. Di sini digunakan berbagai prekursor, yaitu senyawa-senyawa yang akan digubah untuk menjadi suatu metabolit dari berbagai metabolisme karbon. Dapat kita lihat ada glikolisis, kemudian ada siklus Krebs. Dan jalur lainnya juga ada jalur sikimat. Pertama kita lihat pada jalur metabolisme glikolisis, yaitu menghasilkan pirufat yang nantinya diubah menjadi asetil-CoA. Kemudian dalam jalur ke arah sintesis lipid, mungkin masih ingat asetil-CoA bisa diubah menjadi mevalonat maupun malonat. Nah, untuk malonat ini dapat digunakan untuk mensintesis senyawa metabolit sekunder dari golongan fenolik. Sedangkan untuk jalur mevalonat bersama dengan jalur MMP yang dihasilkan dari 3 fosfogliserat nanti dapat digunakan untuk mensintesis metabolit sekunder dari golongan terpen. Selanjutnya, untuk jalur sikimat, kita ingat kembali jalur sikimat ini adalah jalur yang digunakan untuk mensintesis asam amino dengan gugus aromatik. Jadi diproduksi dengan melibatkan eritrosa 4-fosfat dan fosfoenol pirufat. Dia menghasilkan suatu senyawa dengan rantai karbon aromatik. Karena di sini ada rantai karbon aromatik yang juga melibatkan nitrogen dalam proses penghasilan asam amino aromatik, senyawa ini dapat digunakan sebagai prekursor untuk menghasilkan metabolit sekunder yang mengandung unsur nitrogen. Nah, di sini kita mengenal 3 klasifikasi dari senyawa metabolit sekunder. Klasifikasi pertama atau kelas pertama yaitu kelas terpen dan terpenoid. Kelas kedua adalah fenolik dan kelas ketiga adalah metabolit sekunder dengan unsur N. Pertama yaitu terpen dan terpenoid. Kelas terpen dan terpenoid ini merupakan kelas metabolit sekunder yang paling besar. Artinya kelas inilah yang paling banyak diidentifikasi dan juga banyak terdapat pada tumbuhan. Terpen memiliki tingkat kelarutan dalam air yang rendah, jadi dia tidak larut di dalam air. Kemudian dalam sintesisnya dia melibatkan asetil-CoA, yaitu hasil dari perubahan pirufat, kemudian diubah menjadi asam mevalonat. Kemudian jalur lainnya adalah yaitu 3 fosfogliserat atau 3 PGA menghasilkan MEP atau metil eritriol fosfat. Jadi ada 2 jalur untuk mensintesis terpen ini, ada jalur asam mevalonat atau MVA dan jalur metil eritriol fosfat atau MEP. Keduanya nanti digabungkan menghasilkan suatu senyawa yaitu terpen dan terpenoid. Gugus dasar atau struktur dasar dari terpen dan terpenoid ini adalah senyawa
rantai karbon yang terdiri atas 5 rantai karbon, yaitu isopren. Kemudian isopren ini mengalami penambahan beberapa unit ataupun substitusi beberapa unit menghasilkan jenis terpen ataupun terpenoid lainnya. Berikut ini adalah klasifikasi atau pengklasifikasian lebih dalam senyawa terpen dan terpenoid. Tadi kita sudah membahas bahwa unit dasar dari terpen maupun terpenoid ini adalah senyawa berkarbon 5. Senyawa berkarbon 5 atau isopren ini diklasifikasikan sebagai hemiterpen, yaitu C5. Klasifikasi berikutnya atau kelas berikutnya merupakan kelipatan dari 5C, yaitu C10 dikenal juga dengan monoterpen. Contohnya itu limonen, salah satu senyawa terpen maupun terpenoid yang terdapat pada jeruk. Kemudian C15 dikenal juga dengan sesquiterpen, contohnya asam absisat. Kemudian C20 atau diterpen, ini adalah salah satu hormon yang terdapat pada tanaman yaitu giberelin. Kemudian untuk C25 atau sesquiterpen, kemudian C30 triterpen, contohnya adalah brasinosteroid. Kemudian ada kelas ketujuh yaitu tetraterpen, itu yang terdiri dari 40 atom C. Contohnya adalah karotenoid. Senyawa terpenoid sangat penting perannya dalam proses komunikasi ataupun dalam proses adaptasi tanaman dengan lingkungan. Kalau kita lihat pertama peran dari terpenoid ini adalah peran dalam proses atraksi polinator atau serangga-serangga yang dapat membantu proses penyerbukan. Untuk dapat menarik serangga-serangga hinggap dan membantu proses penyerbukan, maka tanaman akan menghasilkan suatu senyawa, baik itu senyawa yang menghasilkan aroma yang menarik bagi si serangga ataupun warna-warna khusus yang menyebabkan serangga tertarik untuk hidup. Kemudian manfaat lain atau peran penting dari terpenoid bagi tumbuhan, dia juga berperan sebagai antivident predator attraction, artinya dia menghasilkan beberapa senyawa yang menyebabkan predator enggan untuk hinggap pada tanaman ini atau memakan tanaman ini. Kemudian peranannya di dalam tanah, kalau kita lihat di gambar ya ada di atas tanah dan di bawah tanah. Kalau di bawah tanah dia berperan dalam proses orientasi dari ujung akar, kemudian juga berperan dengan memiliki aktivitas antimikroba dan antividan. Antimikroba artinya senyawa ini dapat menyebabkan mikroba-mikroba tertentu mengalami penghambatan pertumbuhan ataupun kematian akibat senyawa metabolit sekunder ini, terkhusus yaitu terpenoid. Fungsi lain dari terpenoid, di samping yang telah saya sebutkan sebelumnya, terpen itu berperan sebagai racunnya dan mencegah makan terhadap serangga-serangga dan mamalia herbivora. Beberapa contoh terpenoid yaitu ada Pyrethroid itu suatu ester dari monoterpen pada daun bunga krisantemum. Dia memiliki aktivitas insektisida neurotoksik. Jadi serangga yang memakan daun maupun bunga krisantemum ini dapat mengalami gangguan saraf. Kemudian ada juga beberapa monoterpen pada konifera seperti pinus dan cemara itu bersifat toksik juga pada serangga. Monoterpen yang bersifat volatil atau mudah menguap dan sesquiterpen atau dikenal juga dengan minyak atsiri atau essential oil itu berperan dalam menghindari tanaman dari serangan herbivora. Jadi dia mencegah herbivora untuk memakannya karena aroma yang dihasilkannya ini adalah aroma yang tidak disenangi oleh herbivora. Kemudian ada cardenolida, yaitu suatu triterpen. Dia dapat menyebabkan rasa yang sangat pahit dan tentunya sangat toksik bagi hewan tingkat tinggi. Jenis terpenoid lainnya ada saponin. Dia merupakan steroid dan triterpen yang memiliki sifat seperti deterjen.
Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh senyawa terpenoid, yaitu tadi ada monoterpen, ada banyak sekali seperti linalol, mentol, karbon, kemudian yang sering-sering kita gunakan itu ada camphor, kemudian ada timol pada beberapa obat batuk, kemudian menton, metofuran, dan alfapinen. Kemudian ada sesquiterpen yang terdiri dari 15 atom karbon, dapat dilihat pada gambar. Itu ada patehulen, kemudian elemanen, kemudian eremorfilen. Jadi silahkan nanti dibaca apa saja jenis dari sesquiterpen ini. Dan juga ada diterpen dengan atom karbon 20, ada kasben, taxadien, abietadien. Kemudian triterpen dengan atom karbon 30, ada beberapa. Selanjutnya ini adalah contoh dari tetraterpen atau karotenoid dengan atom C40. Ada beta-karoten, kemudian ada astaxanthin, zeaxanthin, peridinin, kemudian ada fucoxanthin dan diadinoxanthin. Ada retinol, kemudian asam retinoat, lycopene, beta-karoten, dan santaxanthin. Di sini saya tampilkan gambar dari beberapa buah yang menghasilkan atau memiliki warna orange. Nah, di mana warna orange ini atau warna merah ini merah orange ini dihasilkan oleh salah satu senyawa terpenoid yaitu beta-karoten. Kelas metabolit sekunder berikutnya yaitu senyawa fenolik. Senyawa fenolik apa? Senyawa fenolik adalah senyawa berupa gugus cincin aromatik yang dilengkapi dengan suatu gugus hidroksil fungsional. Jadi selain ada cincin aromatiknya berupa cincin benzen ya kalau kita kenal, dia ada salah satu atau lebih gugus hidroksil yaitu ada gugus OH. Nah, nanti beberapa gugus OH-nya ini, satu atau lebih gugus OH-nya ini dapat mengalami substitusi dengan gugus lainnya menghasilkan jenis senyawa fenolik lainnya. Setidaknya hampir dari 10 senyawa fenolik tumbuhan ini memiliki sifat kimia yang sangat beragam. Ada yang hanya larut pada pelarut organik, kemudian ada yang berupa asam-asam karboksilat dan glikosida larut air, dan ada juga berupa polimer yang tidak larut yang berukuran sangat besar. Senyawa fenol ataupun polifenol dikelompokkan menjadi 4 kelas, yaitu ada asam fenolat yang terdiri dari asam hidroksibenzoat dan asam hidroksisinamid. Kemudian ada flavonoid, bisa terdiri dari flavonol, kemudian flavon, flavanon, kemudian antosianin, dan isoflavon. Kemudian kelas ketiga yaitu tanin, terdiri dari turunan tanin dan tanin yang dapat terhidrolisis. Jadi untuk masing-masing sub dari kelas ini dia masih banyak jenisnya. Ini tetap masih menjadi suatu sub-sub. Kemudian kelas keempat adalah stilben. Berikut ini adalah bagaimana senyawa fenolik disintesis dalam tubuh tumbuhan. Kalau tadi kita sebutkan bahwa fenolik ini memiliki gugus aromatik, artinya dalam proses sintesisnya dia butuh satu jalur yaitu jalur sikimat untuk menghasilkan suatu struktur senyawa aromatik. Jadi untuk jalur aromatik asam sikimat ini dapat digunakan untuk menghasilkan senyawa fenolik sederhana seperti fenilalanin dan asam sianamat. Kemudian dapat juga menjadi asam galat yang nantinya dapat diubah menjadi kelas tanin yang dapat terhidrolisis. Kemudian dengan melibatkan jalur glikolisis berupa asetil-CoA yang diubah menjadi asam mevalonat dalam jalur asam malonat, dia dapat berinteraksi berdua menghasilkan senyawa fenolik dengan struktur yang lebih kompleks dibandingkan struktur sederhana tadi. Contohnya di sini adalah flavonoid, kemudian ada tanin yang padat.
Sedangkan gabungan dari beberapa senyawa fenolik sederhana yang hanya terdiri dari cincin aromatik tadi dapat digunakan untuk mensintesis fenolik sederhana dan lignin. Tidak berbeda dengan kelas terpen maupun terpenoid sebelumnya, fenolik erat kaitannya dengan peran respon tumbuh-tumbuhan terhadap invasi dari organisme lainnya. Dengan kata lain, dia penting dalam proses pertahanan tumbuhan. Kemudian peranan lain dari senyawa fenolik ini adalah sebagai zat antraktan yang mampu mempercepat proses polinasi. Fenolik-fenolik ini adalah senyawa yang menghasilkan suatu zat warna. Contohnya adalah flavon dan flavonol. Ini adalah senyawa yang memberi warna pada bunga. Flavon dan flavonol ini termasuk dalam kelas flavonoid. Senyawa flavonoid mampu menyerap cahaya bergelombang lebih pendek dibandingkan dengan antosianin sehingga dia tidak terlihat oleh mata manusia. Namun, bagi serangga, gelombang ini dapat dilihat. Jadi dia tetap membantu men-attract ataupun menarik si serangga untuk membantu proses polinasi. Kemudian warna ataupun warna yang dihasilkan oleh senyawa fenolik ini juga membantu dalam proses kamuflase dan pertahanan terhadap herbivora. Peran lain dari fenolik yaitu dalam proses pertahanan terhadap mikroorganisme, dia berperan sebagai antibakteri dan antifungi. Kemudian senyawa flavonoid yang berpigmen itu sangat melimpah. Contohnya adalah antosianin yang bertanggung jawab untuk menghasilkan warna merah muda, kemudian warna merah, warna ungu, serta warna biru. Di sini dapat dilihat beberapa jenis senyawa fenolik yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ada asam galeat, asam kafeat, asam pirulat, kemudian asam protokatekuat, kemudian asam coumarat, ada L-dopa, ini berperan penting dalam proses pengobatan, ini diisolasi dan dikembangkan sebagai obat. Kemudian ada asam elagat, kemudian resveratrol, quercetin, dan rosmarinat. Salah satu subkelas dari flavonoid itu ada isoflavonoid. Isoflavonoid sebagian besar berada pada tanaman legum. Dia memiliki aktivitas biologis yang berbeda-beda. Contohnya ada rotenon, dia berperan sebagai insektisida, kemudian pestisida, contohnya pada pembuatan racun tikus, pestisida racun ikan. Kemudian isoflavon dengan antoestrogenik, itu pada tanaman semanggi, dia dapat mengganggu kesuburan dari hewan herbivora yang mengkonsumsinya, contohnya domba yang mengkonsumsinya. Dia akan mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas. Kemudian ada beberapa isoflavon yang terdapat pada tanaman kedelai. Ini memiliki aktivitas sebagai anti kanker. Polimer fenolik seperti lignin, tanin yang merupakan juga adalah bagian dari senyawa fenolik ini berperan penting dalam sistem pertahanan terhadap herbivora. Kelas ketiga dari metabolit sekunder yaitu metabolit sekunder dengan unsur N. Ada beberapa subkelas dari metabolit sekunder dengan unsur N ini. Ada golongan alkaloid, kemudian golongan glikosida sianogenik, dan golongan glukosinolat. Untuk senyawa metabolit sekunder yang berunsur N ini, dia disintesis dari beberapa asam amino yang sederhana, di mana rantai karbonnya tetap dihasilkan dari jalur terpen. Kemudian untuk alkaloid itu disintesis dari asam amino umum seperti lisin, tirosin, dan triptofan. Namun beberapa senyawa alkaloid itu dapat dihasilkan dari asam amino khusus. Semoga masih ingat ya beberapa asam amino khusus pada pembahasan asam amino, yaitu ada asam amino ornitin, di mana dia berperan dalam proses sintesis dari alkaloid tertentu dengan melibatkan jalur biosintesis arginin.
Kemudian sama seperti metabolit sekunder lainnya, yaitu baik alkaloid maupun jenis glikosida sianogenik maupun glukosinat ini berperan penting dalam proses pertahanan tumbuhan terhadap organisme lain yang ingin menginvasi si tumbuhan ini. Di sini ada beberapa jenis dari metabolit sekunder dengan unsur N, ada kokain, nikotin, morfin, dan kafein. Jadi keempat senyawa ini sebenarnya adalah senyawa metabolit yang dihasilkan oleh tumbuhan yang berperan penting dalam proses pertahanannya. Namun kalau kita mendengar ya, ini adalah beberapa senyawa-senyawa yang sering disalahgunakan oleh manusia, yaitu beberapa disalahgunakan namun beberapa juga dimanfaatkan untuk tujuan pengobatan. Contohnya nikotin dan morfin ini dimanfaatkan untuk tujuan pengobatan. Dan ini adalah salah satu contoh proses metabolisme dalam sintesis dari senyawa metabolit dengan unsur N. Ini adalah sintesis dari senyawa nikotin dari ornitin, asam amino ornitin yang kemudian diubah menjadi L-metil pyrrolidum. Kemudian dari asam nikotinat mononukleat atau NADP+ diubah menjadi asam nikotinat, kemudian bergabung bersama metil pyrrolinium menghasilkan suatu senyawa metabolit sekunder dengan unsur N, yaitu nikotin. Antara satu berbeda dengan bagaimana sintesis terpen maupun fenolik yang biasanya berasal dari suatu senyawa awal atau prekursor awal, kemudian diubah beberapa gugusnya, akhirnya menghasilkan jenis-jenis yang berbeda dari golongan terpen maupun fenolik. Sedangkan pada metabolit sekunder ini, mereka dihasilkan dari senyawa yang berbeda-beda. Jadi bagaimana proses sintesisnya itu juga berbeda-beda, tidak sama dengan terpen maupun fenolik yang berurutan, hanya diganti beberapa gugusnya saja. Kalau tadi kita sudah membahas sedikit mengenai alkaloid, sekarang kita lihat untuk glikosida sianogenik dan glukosinat. Glukosida sianogenik dan glukosinat tidak menghasilkan racun secara langsung, namun dia biasanya diproduksi dalam bentuk senyawa yang belum bersifat racun, namun nanti dia akan dipecah menghasilkan senyawa yang bersifat racun. Glikosida sianogenik dia melepaskan gas hidrogen sianida yang bersifat racun, sehingga menghindarkan tumbuhan dimakan oleh serangga ataupun herbivora lainnya, contohnya siput dan keong. Untuk glukosinolat atau glukosida minyak mustard, ini banyak ditemukan pada tumbuhan Brassicaceae dan famili terdekatnya. Glukosinolat dipecah menghasilkan senyawa yang bertanggung jawab untuk bau dan rasa sayuran, contohnya pada kubis, lobak, dan brokoli. Tadi kita bahas ya bahwa glukosinolat ini juga tidak langsung bersifat racun, tapi dia akan dipecah menghasilkan racun. Enzim yang dapat memecah glukosinolat ini menghasilkan satu senyawa yang menghasilkan bau, yaitu triglukosidase atau myrosidase. Dia akan memecah glukosa dari ikatannya dengan atom sulfur. Inilah yang menghasilkan bau dari tanaman kubis, lobak, maupun brokoli yang sudah membusuk. Dia disimpan di dalam tumbuhan dalam kondisi utuh, kemudian dengan adanya aktivitas enzim tadi ada triglukosidase dan myrosinase, dia akan berubah menjadi suatu senyawa yang menghasilkan bau melalui ikatan dengan sulfur, dan biasanya ini terjadi ketika tumbuhannya telah hancur atau biasanya kita lihat pada kubis dan lobak yang sudah busuk. Sekarang kita akan lihat bagaimana pemanfaatan senyawa metabolit sekunder. Maksud dari pemanfaatan di sini adalah berbeda dibandingkan dengan apa yang kita bahas sebelumnya. Bahwa pada yang kita bahas sebelumnya itu adalah manfaat dari metabolit sekunder untuk tumbuhan itu sendiri. Sedangkan sekarang kita akan membahas bagaimana metabolit sekunder ini dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan manusia.
Metabolit sekunder dapat digunakan langsung dengan memanfaatkan tumbuhannya. Kita lihat beberapa tumbuhan itu dapat kita gunakan untuk bumbu masak, kemudian bisa juga dihasilkan untuk menghasilkan parfum, kemudian pewarna, bahkan racun dan stimulan halusinogen. Seperti tadi kita kenal ada morfin, ini berperan dalam proses halusinasi, dia dimanfaatkan untuk tujuan pengobatan. Kemudian tumbuhan-tumbuhan penghasil metabolit sekunder ini juga dapat kita ekstraksi atau kita ambil bagian dari metabolit sekundernya. Lantas metabolit sekunder ini dimanfaatkan untuk apa? Metabolit sekunder ini dapat dimanfaatkan untuk biopestisida dan fitomedisin atau untuk tujuan pengobatan berbasis tumbuhan. Kalau untuk biopestisida, mungkin kita sudah mengingat tadi di awal bahwa sebenarnya metabolit sekunder ini dihasilkan untuk pertahanan tumbuhan terhadap organisme yang ada di lingkungannya. Bagaimana kerja dari metabolit sekunder ini bisa melalui fungisida, antivirus, insektisida maupun herbisida. Jadi setelah diisolasi dari beberapa tumbuhan, senyawa metabolit sekunder ini dimanfaatkan sebagai biopestisida dan dimanfaatkan dalam dunia pertanian. Kemudian pemanfaatan dalam dunia kedokteran yang berbasis tanaman, ini karena beberapa senyawa metabolit sekunder itu memiliki aktivitas seperti analgesik atau penghilang rasa sakit, kemudian anti radang, anti aritmik atau dia berperan dalam menstabilkan detak jantung, kemudian kardiotonik, vasokonstriktor, vasodilator, kemudian ekspektoran atau sekretolitik. Jadi mungkin beberapa adik-adik semua pernah mengkonsumsi obat herbal untuk batuk, itu perannya di sini adalah sebagai ekspektoran, itu pengencer dahak. Kemudian diuretik, ini memperbanyak keluarnya urin. Kemudian pencahar, reseptor agonis dan antagonis. Kemudian relaksasi otot, spasmolitik. Kemudian antidepresif, antitumor, dan sebagainya. Kalau kita lihat sebelumnya bahwa sifat dari senyawa metabolik itu adalah bersifat racun dan racunnya itu biasanya untuk organisme yang ada pada lingkungannya sehingga dia cenderung digunakan sebagai biopestisida. Sedangkan metabolit sekunder yang ternyata telah dibuktikan tidak menyebabkan toksik bagi manusia, senyawa metabolit itulah yang dimanfaatkan dalam fitomedicine. Nah, bidang pengamatan untuk pemanfaatan metabolit sekunder sebagai tujuan pengobatan ini sangat banyak dilakukan sekarang, sudah dilakukan dari lama dan sampai sekarang pun masih banyak dilakukan pengamatan karena seperti kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan berbagai jenis tanaman dan tentunya setiap tanaman menghasilkan berbagai jenis senyawa metabolit sekunder yang dapat kita eksplorasi manfaatnya untuk kehidupan manusia. Salah satunya itu untuk kepentingan dunia kesehatan. Jadi nanti mungkin ada yang tertarik untuk ke arah kesehatan untuk melihat berbagai efek dari metabolit sekunder, itu dapat melakukan ekstraksi pada tanaman-tanaman tertentu, bisa digunakan tanaman yang konon katanya dari nenek moyangnya tanaman ini berkhasiat sebagai anti-A atau dia bisa menurunkan panas, tapi itu kan hanya konon katanya. Nah, kita sebagai seorang saintis dapat membuktikan secara saintis bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh nenek moyang kita ini, tumbuhan ini memiliki efek tertentu. Jadi itu adalah tugas kita sebagai seorang yang terpelajar untuk membuktikan bahwa metabolit sekunder yang terdapat pada satu tanaman yang digunakan secara terus-menerus untuk pengobatan tertentu itu benar memiliki khasiat tersebut. Jangan sampai ternyata setelah kita melakukan penelitian ternyata dia lebih memiliki aktivitas toksik ya. Jadi salah satu tujuan penelitian kita memberi manfaat karena menemukan suatu senyawa memiliki aktivitas biologis yang bagus, bisa juga menemukan fakta bahwa ternyata tanaman ini tidak baik untuk dikonsumsi karena terdapat senyawa metabolit sekunder yang bersifat merugikan bagi tubuh manusia.
Banyaknya manfaat dari senyawa metabolit sekunder yang kita bahas sebelumnya ini, sehingga saat ini tuh dilakukan berbagai strategi untuk memproduksi metabolit sekunder. Jadi, kalau kita menggunakan tumbuhannya secara langsung, kita ketahui bahwa kandungan metabolit sekunder ini adalah senyawa yang diproduksi dalam kondisi tertentu saja. Dia tidak penting untuk proses pertumbuhan secara vegetatif. Artinya, jumlahnya di dalam suatu tumbuhan itu sangat sedikit. Untuk menghasilkan metabolit sekunder yang banyak, tentunya kita membutuhkan tanaman yang besar pula. Kita membutuhkan lahan yang besar pula untuk menumbuhkannya. Nah, untuk menghasilkan metabolit sekunder yang banyak dan juga dengan waktu yang sangat singkat, beberapa strategi reproduksi telah dilakukan. Salah satunya yaitu dengan melakukan kultur sel maupun organ. Jadi tumbuhan yang memiliki kandungan metabolit tertentu direkayasa secara genetik ataupun dilakukan kultur sel dan organ untuk menghasilkan suatu tumbuhan dengan varietas terbaik, menghasilkan metabolit yang lebih tinggi. Kemudian dia dibudayakan di lapangan, kemudian dilakukan pemrosesan untuk menghasilkan produk. Bisa juga direkayasa secara genetik dengan melibatkan mikroorganisme. Beberapa gen yang terlibat dalam proses biosintetik metabolit sekunder tertentu diekspresikan pada dititipkan gennya pada plasmid, yaitu suatu asam nukleat sirkular dalam mikroba, kemudian diekspresikan dalam mikroba tertentu melalui suatu proses fermentasi dalam bioreaktor. Nanti dipanen lagi, kemudian diproses hingga ke hilir hingga menghasilkan produk. Sekian yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.